start di sofa, menghadap kiblat, zikir, kemudian berdoa, mulai jalan. Ketemu lampu hijau, lari. Panjangnya lampu hijau tempat kita lari kurang lebih 50 meter. Kalau dari sofa ke Marwah kurang lebih 400 meter. Berarti 400 kali berapa? Berapa? Kali itu 7, jangan kali 14. Karena cuma 7 kali balik, bukan 7 kali bolak. Sofa Marwah dihitung. Marwah sofa dihitung. Jangan, ya dihitung 1 tetap lah. Kalau sofa Marwah dihitung 1, Marwah sofa dihitung 3, berarti soleh dihitung 2, soleh terlalu ya tuh kok. 1 tetap. 1. Ya, sofa Marwah. Ya dibayangkan, dikira-kira segitu itu jalannya. Belum tadi tawafnya, belum dari hotel ke masjid. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ibadah umroh itu yang kita cari apa? Capek. Kita memang di sana memburu capek. Kalau kita sudah kecapean, nah itu berarti sudah maksimal pahalanya. Tapi kalau kita belum capek, nah itu belum maksimal. Itu sudah capek ya sudah istirahat. Tawaf, sa'i, capek, istirahat. Sejam 2 jam dilanjutkan. Tidak masalah. Atau kalau di tempat sa'i itu sudah banyak apa? Ojek, kursi dorong itu. Kalau saya capek, bayar aja ya. Orang-orang itu. Kalau sa'i itu 7 balik itu 100 rial. Kita tadi di situ cekan itu. Kalau sudah dapat jam 4 tinggal 3 ya bagi tawaran itu 30 rial. Ya, itu sa'i. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Selesai itu pekerjaan kita yang paling pokok. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, boleh Bapak Ibu yang tadi itu tidak usah terlalu dipikir pusing karena dari A sampai Z nanti kita yang akan kapan waktunya mandi. Ya, kita ingatkan, mandi kapan akan berhenti. Tolak bagaimana caranya kita yang nonton. Di sini doa, di sini wirid, di sini itu nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Namun yang paling penting bagi Bapak Ibu itu sebetulnya ini. Kita ke sana naik apa Pak? Angkot. Ke Saudi, Mekah naik kalau naik angkot nggak masalah, terlambat setengah jam, sejam akan ada angkot yang lewat berikutnya. Tidak masalah. Angkot tak belum dewe ya. Terlambat nggak masalah. Tapi Bapak Ibu naik apa? Pesawat. Mau nunggu kita? Sama? Mau nunggu kita? Kita datang ya di bawah, nggak datang di tinggal. Itu loh. Kok enak sendiri, nggak mau rasa naik saja, mau naik pesawat, mau naik apa? Nah, kita dipaksa seperti. Maka karena kita naik pesawat perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kita berangkat kapan? Kapan? 19 minggu. Hari apa itu? Minggu. Bener ya? Minggu ya? Coba dicek. Kadang-kadang saya tuh kadang-kadang kalau sudah ngecek tanggal hari itu sampai berulang-ulang karena saya nggak mau sampai salah. Perasaan kita minggu ternyata Senin itu pernah kejadian teman saya berapa kali itu banyak itu. Satu grup bawa ke bandara, perasaan suka menang mas, boleh bareng saya cekin ini kemarin gitu. Dilihat baru peteng, aduh wes acur jum. Hari Minggu tanggal 19 Februari ya, sebetulnya paket umroh itu Jakarta, artinya bandara tuh bandara itu paket umroh. Jadi yang perhatikan ini ibu-ibu bapak sekalian harus sudah sampai di mana? Terminal 2 Soekarno-Hatta, keberangkatan internasional dulu. Terminal 2 ya.
jam 8 pagi. Minggu pagi jam 8. Kenapa? Karena kita akan terbangnya jam 12. Jadi untuk grup umroh, grup haji itu 4 jam sebelum take off itu sudah harus check in, sudah harus siap. Nah, karena apa? Karena 4 jam itu untuk check in, bagasi, terus habis itu nanti antri masuk ini X-ray barang, Pak, di X-ray. Jadi Bapak naik pesawat itu nggak boleh bawa sembarangan barang, boleh dibawa semua ke kabin pesawat, enggak. Ada yang tidak diperbolehkan ada di kabin pesawat. Makanya di X-ray dulu, dicek dulu mau masuk pesawat itu. Nah, termasuk apa yang tidak boleh dibawa ke kabin? Senjata tajam atau sesuatu yang dianggap tajam, gunting, pisau, terus kemudian apa ini? Ya, yang tajam tidak boleh. Masuk kemarin saya lupa itu pulang itu bawa timbangan ada gatalnya gitu. Tertahan, bongkar tas saya. Ternyata ada itu lupa saya. Ada timbangan. Kemudian cairan di atas 100 ml itu juga nggak boleh dibawa ke kabin pesawat. Jadi kalau Bapak Ibu bawa vitamin, bawa madu, bawa 1 botol, itu jangan di kabin, tapi taruh di bagasi. Gunting, pisau, cukur kumis segala macam itu taruhnya di bagasi. Di koper besar. Justru berbeda kalau apa nih? Yang untuk cas HP itu apa? Power bank itu justru dibawa ke kabin, nggak boleh ke bagasi. Power bank. Dan itu tidak boleh di atas berapa? 10.000. Nggak boleh power banknya, nggak boleh yang gede. Tapi kalau menurut saya nggak usah bawa power bank, nanti di hotel, di pesawat casan bisa ngecas ini. Kemudian setelah X-ray barang, kita akan antri lagi imigrasi. Baru setelah itu masuk ruang tunggu baru. Maka spare waktunya 4 jam. Jam 8 pagi sudah harus di Terminal 2 Sultan. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian. Mau naik apa Pak? Bapak Ibu sudah punya rencana naik apa? Oh belum. Ini kan mana Mika? Nggak datang. Masih ambruk. Ya sebetulnya begitu sebetulnya. Cuman karena ini kan kita ingin sahabat, saudara ya, pada sama-sama apa? Ya, insya Allah nanti dari Pak Mikal sudah menyiapkan bis. Nanti kita sepakati kumpulnya di mana, ya. Penjemputannya di mana? Kalau saya sih paling enak penjemputannya ya di gedung DPW ya. Enaknya sih nyumpul dari satu titik. Iya, satu titik enak. Nah, kalau ke Serang mana? Bisa gede soalnya. Kalau di Pakualan itu ada. Nah, di mana? Ada. Ya, ya nanti di jam 8 nanti ya. Oh, berarti kalau kita sampai sana jam 8, kita berangkat dari Serang Timur jam berapa? Kalau Serang Timur masuk kita harus jam berapa? Jam 6. Kalau macet gimana? Nah, minggu. Bapak Ibu mohon maaf karena jarak kita ke bandara itu cukup jauh. Saya itu selalu lebih baik saya menunggu daripada saya ditinggal. Pesawat sama sebelum nunggu.
lebih baik saya menunggu daripada saya ditinggal. Kalau lebih baik menunggu daripada ditunggu itu nanti kalau sampai Saudi waktunya ziarah jam 7 kumpul pagi, nah, itu Bapak Ibu harus punya prinsip lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu, ya gitu. Nah, lebih baik saya menunggu, pahala kok menunggu itu juga ya. Nanti kira-kira jam 5 ya, jam 5. Jadi silakan kalau nanti kumpulnya di Pakuatan, sholat subuh di Pakuatan aja. Kalau yang di Cirebon ya sholat subuh di Al-Akbar di pagi. Di jam 5 kita berangkat. Gak apa-apa, lebih baik kita menunggu di sana. Di bandara juga enak kalau menunggu sambil jalan-jalan, ngabisin duit juga bisa. Nah, kemudian Senin sampai Selasa Rebo itu kita di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Di Madinah dulu. Wah, kok Madinah dulu? Saya pengen di Mekah. Ada yang pengen ke Mekah dulu? Gak apa-apa, mumpung masih seminggu, masih bisa saya ubah. Kalau mau ke Mekah dulu gak apa-apa. Kalau ini saya programnya saya bikin Madinah dulu. Karena ada yang pengen Mekah dulu. Saya pengennya Jumatan di Madinah, bukan Jumatan di Mekah. Kalau Bapak Ibu sepakat pengen Jumatannya di Madinah, saya ubah. Mekah dulu, baru Madinah. Sehingga kita ketemu Jumatan di Masjid Nabawi. Kalau yang ini Pak, ini kita Madinah dulu, nanti Jumatannya di Mekah. Jadi nggak pengen mana? Jumatannya di mana? Hah? Mekah. Pilihan cerdas. Iya. Kadang-kadang kurang nggak teliti Pak bikin paket itu, bikin paket nggak teliti kan? Cuma 9 hari kesempatan ketemu Jumatan 1 dibikin Jumatannya di Madinah. Itu banyak seperti itu, banyak. Nah, kalau kita kan memang ya suka berhitung kan, satu sholatan di Masjid Nabawi 1000 kali sholatan di lain Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram satu sholatan 100.000. Berarti Jumatannya di mana? Nah, 100.000 banding 1000 pengen di Madinah, terlalu pinter itu. Terlalu pinter. Nah, baru kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita di Mekah. Rebo siang, sore jam asar itu kita meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Nah, selama di sana apa? Banyak nanti detailnya nanti akan kita share nanti. Kalau di Madinah itu kira-kira yang bisa Bapak Ibu kerjakan, yang pertama paling utama adalah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. La tusyaddu rihal ila di masjid. Tidak pantas orang itu bersungguh-sungguh traveling bepergian kecuali untuk bisa sholat di masjid. Satu Masjid Nabawi, dua Masjidil Aqsa, tiga Masjidil Haram. Berarti pekerjaan pertama Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi 5 waktu. Satu kali sholat subuh di Masjid Nabawi berarti sama dengan 1000 kali sholat subuh di masjid. Biasanya Bapak Ibu sholat di masjid mana? Saya biasa sholat di rumah Mas. Ya itu masjid 1000 kali. 1000 kali sholat subuh itu berapa tahun berarti? Sholat subuh itu sehari berapa kali? Masuk kan? Berarti kalau salah 360 berarti tahun. Satu kali sholat subuh di Masjid Nabawi itu sebanding dengan kita sholat subuh di masjid dekat rumah kita terus menerus selama 3 tahun. Makanya kalau lewat satu sholatan saja di Masjid Nabawi itu rasanya ini gara-gara nungguin kamu kabar Nabi lama banget. Makanya nanti diatur-atur ya, karena satu kamar itu berempat. Diatur-atur kamar mandinya. Kira-kira nanti waktu sholat subuh itu jam berapa, mulai masuk setelah ke kamar mandi jam berapa, biar sama-sama bisa dapat sholat subuh di masjid. Nah, baru syukur-syukur bisa sholat tahajud juga di masjid Nabawi. Kemudian di Nabawi, di Madinah juga pekerjaan yang pokok yang kedua adalah ziarah
khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zaroni ba'da mati fakana zaroni kita. Siapa yang ziarah kuburku setelah aku wafat, seakan-akan seperti mengunjungi aku pada saat aku masih hidup. Ada satu hadis dhaif kita akan di rumah mengatakan man haja awet tamat falam zaroni faqat zabani. Siapa yang haji atau umrah ke Mekah tidak mau ziarah ke kuburku, berarti hatinya keras pada saya. Jadi dipertanyakan rasa cintanya. Berarti gak cinta sama saya. Makanya paket-paket itu pasti kalau Mekah mesti pertama ziarah. Ya syukur-syukur bisa dapat proyek ya. Kemudian nanti ada ziarah Medina yang paling utama ke Masjid Quba. Satu sholatan di Masjid Quba kita akan mendapat pahala seperti umroh. Jadi sebelum umroh yang sesungguhnya kita sudah dapat umroh terlebih dahulu, yaitu umroh Quba. Umroh Quba. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita di Mekah. Yang paling utama pekerjaannya ya sholat 5 waktu di Masjidil Haram setelah puasa ya di luar umroh ya. Kemudian diperbanyak tawaf sunnah. Jangan perbanyak yang lain, karena di Mekah itu ada satu pekerjaan ibadah yang tidak bisa kita kerjakan di tempat lain. Apa? Tawaf itu. Maka kita perbanyak tawaf. Bisa sholat nanti tempat lain bisa. Baca Quran tempat lain bisa. Walaupun semua amalan ibadah di tanah haram Mekah itu semuanya sama, dilipatkan 100 ribu. Sedekah juga begitu. Maka kalau bapak punya ilmu sedekah apa? Nanti aja disimpan dulu katanya. Nanti saya sedekahnya dari Mekah. Ya ada kakunya. Mas, saya transfer 15 juta untuk bangun jeding sebelah itu yang sudah rusak di tanah suci. Jadi lipatannya berapa? 100 ribu. Sedekahnya mau soalnya. Mirip di sana juga begitu. Astagfirullah sekali baca sama dengan 100 ribu kali. Maka banyak-banyak ibadah di sana. Jangan sibuk main HP. Ya, yang Mekah juga boleh dibukain tampil. Tuh pasti ditonton ya. Karena mampu katanya wifi-nya gratis di hotel.